Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan bahas tentang sistem informasi manajemen, yaitu tentang sistem pelayanan pasien di rumah sakit. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembahasan pada video kali ini adalah sistem informasi manajemen, yaitu sistem pelayanan pasien di rumah sakit. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu urutan prosedur. Adapun urutan prosedur dari sistem pelayanan pasien di rumah sakit dimulai dari pendaftaran pasien oleh petugas administrasi. Kemudian, petugas administrasi akan menyiapkan data dan rekam medik pasien yang kemudian akan diserahkan kepada dokter. Selanjutnya, dokter akan memberikan pengobatan terhadap pasien dan akan memberikan resep obat. Dan resep obat tersebut akan ditebus oleh pasien kepada bagian farmasi atau apotik, dan setelah obat-obatan tersebut diambil, maka bagian farmasi akan memberikan obat tersebut kepada kasir, dan kasir yang akan memberikan obat sekaligus dengan transaksi pembayaran dengan pasien. Selanjutnya yaitu klasifikasi sistem. Sistem pelayanan pasien rumah sakit termasuk dalam klasifikasi sistem yang ada secara fisik atau physical system. Kenapa sistem pelayanan pasien di rumah sakit disebut dengan sistem fisik atau physical system? Karena kegiatan-kegiatan yang ada dalam sistem pelayanan pasien di rumah sakit dapat kita lihat secara nyata, dapat kita rasakan, dan juga dapat kita lihat bagaimana bentuknya, seperti rekam medik, kemudian pengobatan, obat, resep dokter, dan kasir ataupun kwitansi yang diberikan kasir. Kemudian selanjutnya yaitu komponen sistem pelayanan pasien rumah sakit. Adapun pengertian dari komponen sistem itu sendiri adalah bagian keseluruhan dari sistem, yaitu subsistem-subsistem yang saling berhubungan dan saling bekerja sama antara yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran. Adapun subsistem dari sistem pelayanan pasien di rumah sakit terdiri dari petugas administrasi, kemudian pasien, dokter, apoteker, dan kasir. Selanjutnya yaitu interface atau penghubung sistem. Interface atau penghubung sistem adalah media yang menghubungkan satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Adapun media-media tersebut adalah yang pertama, kartu pasien dan rekam medik yang menghubungkan petugas administrasi dan dokter. Kemudian, resep dokter yang menghubungkan antara dokter dan pasien. Selanjutnya masih resep dokter, yaitu menghubungkan antara pasien dan apoteker atau bagian farmasi. Kemudian media obat yang akan menghubungkan antara apoteker atau bagian farmasi dengan kasir. Selanjutnya media obat dan kwitansi yang akan menghubungkan antara kasir dan pasien. Nah, maka inilah media-media yang menghubungkan atau yang menjadi interface dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subsistem dalam sistem pelayanan pasien di rumah sakit. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai batasan atau boundary system. Batasan atau boundary adalah daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya atau daerah di luar sistem. Adapun batasan atau boundary pada sistem pelayanan pasien di rumah sakit yaitu terdiri dari rekam medik atau IGD, kemudian poliklinik yang terdiri dari poli gigi, poli mata, poli umum, poli penyakit dalam, poli bedah, dan lain-lain. Kemudian apotik dan kasir. Namun, batasan atau boundary sistem pelayanan pasien di rumah sakit juga dapat kita tinjau dari dua hal. Yang pertama yaitu apakah pasien tersebut rawat inap atau tidak. Jika pasien tersebut rawat inap, maka batasan atau boundary-nya adalah bagian rumah sakit seperti sel bedah, sel anak, ataupun sel yang lainnya. Kemudian, apakah pasien tersebut membayar secara pribadi atau menggunakan jaminan. Kemudian selanjutnya mengenai input sistem. Input atau masukan adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah oleh sistem. Adapun input dari sistem pelayanan pasien di rumah sakit adalah kartu pasien dan kartu rekam medik.
yaitu data-data yang dimasukkan pada awal prosedur pengobatan pada bagian administrasi pada petugas administrasi. Kemudian selanjutnya yaitu pengolahan atau proses sistem. Pengolahan atau proses sistem adalah pemrosesan data yang masuk ke dalam sistem dan diolah sedemikian rupa hingga menghasilkan data keluaran yang menjadi informasi yang berguna. Adapun proses sistem pada sistem pelayanan pasien di rumah sakit dimulai dari petugas administrasi melakukan pendaftaran pasien. Kemudian petugas administrasi memberikan data dan rekam medik kepada dokter. Setelah itu, dokter akan memeriksa, mendiagnosa, dan memberikan resep obat kepada pasien. Kemudian, pasien memberikan resep obat yang diberikan oleh dokter kepada bagian farmasi untuk menebus atau mengambil obat. Kemudian, obat-obatan yang telah diambil oleh bagian farmasi atau apoteker akan diberikan kepada pihak kasir untuk menghitung seluruh biaya yang akan dikeluarkan oleh pasien pada pengobatan tersebut. Kemudian, kasir akan memanggil pasien untuk transaksi pembayaran, sekaligus pemberian obat beserta dengan kwitansi dan kopi resep dokter. Nah, pada bagian kasir ini, pasien akan diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran setelah melakukan pengobatan. Kemudian, kopi resep dokter, bila mana nantinya pasien tersebut membutuhkan obat-obatan, maka bisa membeli obat-obat tersebut di apotik di luar rumah sakit. Kemudian selanjutnya yaitu goal atau tujuan sistem dan hasil sistem. Adapun goal atau tujuan sistem adalah agar pengolahan data pasien menjadi lebih baik, informasi yang diberikan lebih akurat, relevan, dan cepat, dan tentunya untuk meningkatkan layanan rumah sakit. Adanya pelayanan rumah sakit yang sesuai dengan urutan-urutannya, maka pengolahan data pasien juga menjadi lebih mudah, di mana data pasien tersusun dengan rapi, sehingga informasi yang diberikan menjadi lebih akurat, relevan, dan cepat. Kemudian, hasil dari sistem pelayanan pasien di rumah sakit ini adalah berupa hasil diagnosa dokter terhadap penyakit pasien. Kemudian, informasi administrasi mengenai biaya pengobatan dan perawatan. Dan yang ketiga yaitu informasi stok obat pada bagian farmasi. Saat kita menebus obat pada bagian farmasi, pihak farmasi atau apoteker bisa mengecek langsung stok obat yang ada di apotek tersebut, sehingga mereka tidak kekurangan obat. Jika kekurangan, maka akan segera mereka tutupi. Kemudian yang terakhir adalah laporan data pasien yang berobat di rumah sakit. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan mengenai kontrol. Kontrol merupakan karakteristik dari setiap subsistem. Kita juga bisa mengontrol setiap karakteristik yang ada pada setiap subsistem dengan cara meminta testimoni kepada pasien-pasien yang berobat di rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu sendiri bisa kita lakukan dengan menyediakan kertas dan kotak saran untuk mengontrol subsistem dari sistem pelayanan pasien rumah sakit, di mana kertas-kertas yang kita berikan kepada pasien, mereka bisa memberikan kritik dan saran tentang pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Nah, kritik dan saran tersebut nantinya akan dijadikan oleh rumah sakit sebagai acuan untuk memperbaiki pelayanan-pelayanan terhadap pasien. Dan hal ini sangat berguna untuk meningkatkan pelayanan yang akan juga dirasakan oleh pasien itu sendiri. Nah, itulah pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.